Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Costa Rica adalah negara yang terkenal akan keindahan alamnya yang eksotis. Negara ini menjadi rumah bagi banyak pantai yang terkenal di dunia. Selain itu, negara ini juga masih dipenuhi dengan hutan-hutan yang lebat. Tidak hanya wisata alam, wisatawan juga dapat mengunjungi museum, gedung teater, hingga kebun binatang. Seorang model Instagram yang berasal dari Venezuela dan influencer media sosial yang bernama Carla Stefaniak berencana untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-36. Pada saat itu, dia berlibur di Costa Rica di bulan November 2018. Carla dan saudara iparnya yang bernama April Barton merencanakan untuk berlibur ke Costa Rica. Mereka membuat rencana liburan, memesan reservasi untuk makan malam yang lezat, berencana untuk menikmati koktail di tepi pantai, dan bersiap untuk pergi dan bersenang-senang. Awalnya, liburan mereka berjalan dengan lancar. Namun sehari sebelum liburan mereka selesai, April harus kembali ke Miami. Mereka berdua menggunakan Uber ke bandara. Lalu, Carla kembali ke Villa Buena Vista Hostel di San Jose. Dan dia meminta agar pengemudi yang sama kembali pada pukul 8:30 pagi keesokan harinya, supaya bisa mengantarnya kembali ke bandara. Karena penerbangan Carla baru berangkat keesokan sorenya. Jadi dia memilih untuk bermalam di Costa Rica sendirian. Rupanya, keputusan yang tampaknya kecil ini akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Setelah April berangkat ke Florida, Carla menyadari bahwa masih ada beberapa tempat menarik yang tersisa untuk dilihatnya di Costa Rica. Menjadi model Instagram dan influencer media sosial menuntut Carla untuk selalu menampilkan foto-foto cantik selama dia berlibur. Tadinya, dengan bantuan April selama perjalanan mereka, Carla bisa mendapatkan beberapa foto bagus yang diposting di halaman Instagramnya. Namun sekarang dia sendirian, jadi dia agak kesulitan untuk mendapatkan foto-foto cantik seperti yang dia mau. Pada tanggal 27 November 2018 malam, setelah seharian eksplorasi sendirian, Carla kembali ke hostel tempat dia tinggal. Namun ketika dia tiba di hostel sewaan itu, dia menyadari bahwa saklar lampu di lorong tidak berfungsi. Setelah mencoba segalanya untuk menyalakan lampu, Carla menyimpulkan bahwa listrik pasti lagi padam. Dengan sedikit baterai yang tersisa di ponselnya, Carla berhasil mengirim SMS ke saudara perempuannya, dan dia memberitahu bahwa listrik lagi padam di hostelnya pada saat itu. Beberapa jam sebelumnya, Carla bahkan sempat mengirim pesan ke grup teman-temannya di WhatsApp. Dia mengatakan keadaan di hostelnya sedang hujan deras dan listriknya juga padam. Itu membuat Carla merasa sedikit tidak nyaman karenanya. Tadinya sewaktu masih ada April, dia dan April sering berkomentar bahwa area di sekitar hostel mereka tampaknya bukan daerah yang aman. Tetapi mereka terpaksa memilih di sana karena harganya cukup murah. Sekitar pukul 19:20 malam hari itu, Carla menggunakan FaceTime untuk memberitahu temannya bahwa dia kehabisan air minum di hostel itu dan dia sedang kehausan. Temannya menyarankan agar dia merebus air. Tapi Carla mengatakan kepadanya bahwa yang bisa dia temukan hanyalah panci. Jadi, Carla berencana untuk meminta salah satu penjaga keamanan agar membelikannya sebotol air. Karena pada saat itu di luar sedang hujan deras. Singkat cerita, pada tanggal 28 November 2018, keluarga Carla kebingungan karena Carla tidak dapat dihubungi. Padahal, seharusnya hari itu Carla akan pulang ke Miami. Ketika pihak keluarga menelpon hostel tempat Carla menginap, pemilik hostel mengatakan bahwa Carla telah check out dengan membawa semua barang miliknya pada pukul 5:10 pagi hari itu. Namun, pihak keluarga merasa ada yang aneh. Pesawat yang ditumpangi Carla baru akan terbang pada pukul 13:30 siang hari itu. Jadi tidak mungkin Carla check out lebih awal tanpa alasan. Sayangnya, tidak ada kamera CCTV di tempat Carla menginap, sehingga keluarga Carla tidak dapat memverifikasi keterangan dari pemilik hostel itu. Dan ternyata, setelah dicek, Carla Stefaniak tidak ikut penerbangan siang itu. Dan dia juga tidak pernah sampai atau tiba di Miami keesokan harinya. Ayahnya Carla yang bernama Carlos Caicedo akhirnya melaporkan kehilangan putrinya ke polisi.
Lalu pihak berwenang mulai melakukan pencarian terhadap wanita yang hilang itu. Mereka melakukan pencarian dari Riverview ke Costa Rica. Hampir seminggu kemudian, pada tanggal 3 Desember 2018, anjing pelacak akhirnya menemukan sesosok tubuh dalam keadaan terkubur sebagian di daerah hutan pegunungan, yang jaraknya hanya sekitar 300 meter dari hostel tempat Carla menginap. Tubuh itu separuh telanjang. Tubuhnya terbungkus plastik dan sudah dalam keadaan membusuk. Keesokan harinya pada tanggal 4 Desember, karena kondisi jenazah tersebut sudah membusuk parah, petugas otopsi akhirnya berusaha mengidentifikasi tubuh itu melalui sidik jari dan catatan giginya. Dan ternyata itu adalah Carla Stefaniak. Hasil otopsi juga menemukan bahwa korban telah menderita trauma di kepala, patah leher, dan ada luka tikam sebanyak 7 kali, termasuk di telapak tangan dan di lehernya. Malamnya, ayah Carla dipanggil untuk memastikan kalau itu adalah jenazah putrinya. Polisi lalu menyelidiki rekaman kamera CCTV di jalanan sekitar hostel tempat Carla menginap. Dan mereka juga menginterogasi beberapa saksi di TKP dan memeriksa rekaman kamera CCTV Juan Santa Maria International Airport di San Jose. Dan tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan tersangka di balik kematiannya Carla. Dari sana, polisi mendapatkan info tentang seorang pria yang memiliki akses langsung ke hostel yang disewa oleh Carla. Pria itu adalah Bismarck Espinosa Martinez, laki-laki berusia 32 tahun asal Nicaragua yang bekerja sebagai satpam di hostel itu. Bismarck langsung menjadi tersangka pertama dan satu-satunya dalam pembunuhan Carla Stefaniak. Pada saat kejadian, dia tinggal di kamar yang bersebelahan dengan kamarnya Carla. Bismarck ditangkap setelah kesaksian yang dia berikan kepada polisi tidak cocok dengan rekaman kamera CCTV dan juga pernyataan dari saksi lainnya. Polisi juga menemukan jejak darah di kamar hostel, tempat di mana Carla diyakini telah dibunuh. Menurut polisi, motivasi si pembunuh adalah keinginan untuk menyetubuhi Carla. Dikatakan bahwa Bismarck berusaha melakukan pelecehan terhadap Carla. Tapi karena Carla menolak, Carla lalu mencoba melawan sehingga meninggalkan bekas luka dan memar di lengannya Bismarck. Bismarck lalu memaksa dengan menggunakan kekerasan. Diyakini bahwa selama pertengkaran ini, Bismarck telah melukai Carla secara fatal, karena Carla tidak mau melakukan apa yang diinginkannya. Carla memberikan perlawanan sampai akhir hidupnya. Ini bisa diketahui dari hasil otopsi, di mana telapak tangannya terdapat luka tikaman. Bismarck kemudian membuang tubuh Carla di hutan, di mana Carla kemudian ditemukan. Setelah melakukan kejahatan keji tersebut, Bismarck menelpon istrinya dan menceritakan apa yang telah dilakukannya. Tidak lama setelah mendengar pengakuannya, istrinya langsung menelpon polisi. Beberapa hari kemudian, Bismarck Espinosa Martinez ditangkap atas pembunuhannya dan secara resmi disidang pada bulan Juli 2019. Pengacara keluarga Carla Stefaniak meminta agar Bismarck dijatuhi hukuman 60 tahun penjara. Akan tetapi, pengacara Guido Nunes yang membela Bismarck mengatakan tidak ada cukup bukti untuk menghukum kliennya. Pemeriksa medis mengatakan tubuh Carla sudah terlalu membusuk ketika ditemukan, dan DNA di bawah kukunya tidak dapat dihubungkan dengan Bismarck. Akhirnya, Bismarck Espinosa Martinez didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 di Costa Rica. Dan karena tidak ada cukup bukti kuat untuk membuktikan bahwa pembunuhan itu direncanakan, dia hanya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. She flew to Costa Rica with her sister-in-law to celebrate her 36th birthday. The women were set to come back a day apart, but Carla never made it back. Which makes no sense because her flight was at 1:30. She was only 20 to 30 minutes away from the airport, and she's never early for anything. The guards told us that she left at 5 in the morning with all of her bags and got into an Uber. She wouldn't do that. Her flight was at 1:30. She's never been early for anything in her life. She wouldn't leave to go to the airport at 5:30.